Oke, selamat malam, selamat gubrak-gubrak ya kan, tapi tetap dalam posisi yang selalu profesional ya. Jadi di malam ini saya mau diskusi dengan si Jumaidi dan kemudian saya ingin mengatakan sebagai orang beragama di sini sambil saya suarakan ya, kalau kita bicara tentang agama itu jangan di framing menjadi hal yang sangat sensitif ya, karena sangat sering saya dengar itu bila menyangkut bicara tentang agama selalu disangkut pautkan dengan istilah hal yang sangat sensitif. Jadi seharusnya orang yang beragama itu adalah berpositif, bukan sensitif. Ya. Nah, jadi itu saja penyampaian saya pertama. Semoga debat kita kali ini profesional tanpa hujat menghujat. Oke, dilanjut. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan Mas Juma. Baik, ya menyikapi apa yang saudara sampaikan tadi ya, tentang profesional. Nah, itu bagus tuh. Jadi, memang seorang debaters itu harus profesional. Dalam arti kata, ketika dia mengungkap suatu tuduhan, dia mampu membuktikan, dia bisa membaca literasi, kemudian sumber-sumber yang dijadikan sebagai acuan paparan itu bisa dipertanggungjawabkan, dalam arti kata, betul-betul memahami sumber mana dia ngambil materi, kemudian cara dia memberikan sebuah pemahaman itu sangat-sangat bisa dipahami bahwa ini benar-benar profesional. Jadi betul, tidak menghujat, tidak caci maki, tidak asal menuduh, tetapi bisa membuktikan secara keilmuan berdasar terhadap apa yang kemudian menjadi sorotan untuk didiskusikan. Demikian, silakan. Baik, terima kasih Mas Juma yang telah membuka opening ini dengan sangat baik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Heliluya. Silakan Heliluya. Oke, yang mana kesepakatan saya dengan Ustadz Juma tentang membahas ayat Al-Quran Al-Hijr ayat 6. Ya, yang sebenarnya ini sudah terlalu sering, bahkan di beberapa tempat saya diskusikan. Cuma ya bisa dikatakanlah kurang pas lawan debatnya. Mungkin dengan Juma bisa ya menjelaskan apa apa yang sebenarnya ada di ayat Al-Quran Al-Hijr ayat 6 ini, yang mana dikatakan di situ ya, mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Nah, di sini ada suatu persoalan atau mungkin yang ingin coba saya pahami dari Ustadz Juma. Ini di ayat ini yang sebenarnya wahyu Allah kah atau perkataan kafir? Silakan Ustadz Juma. Oke, langsung Mas Juma. Oke, jadi ternyata kamu sahabat saya ini ternyata mau belajar atau mau bertanya. Saya pikir Anda itu ingin menjelaskan tentang pemahaman Anda yang Anda keluarkan di grup WA. Bahwa ya Allah mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu gila. Sehingga saya mengatakan, ayo mari kita bahas Al-Hijr ayat 6 dan juga Markus 3 nomor 21. Terkait dengan siapa yang gila gitu. Ternyata malam ini Anda hadir di sini hanya ingin bertanya. Baik, kalau apa? Karena Anda bertanya tentang Al-Quran, maka sebagai Muslim setidaknya saya punya kewajiban untuk menjelaskan itu kepada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Jadi di sini tidak mengatakan wakultu atau wakulna, tetapi wakalu. Lu di sini merujuk kepada orang ketiga. Nah, dan mereka berkata, siapa mereka ini? Yang disebut dengan kata kalu itu jelas adalah orang-orang kafir Mekah, yang mana mereka menuduh Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang gila. Dengan mereka berkata, hai Muhammad, ya,
engkau yang mengaku sebagai rasul, mengaku sebagai nabi dari Allah dan telah diturunkan Al-Quran kepadamu. Nah, itu bagian daripada ayat ini. Ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr. Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Ya. Innaka, sesungguhnya engkau la majnun. Benar-benar orang gila. Ini tuduhan orang-orang kafir yang ada pada masa itu. Ejekan orang-orang kafir Mekah kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika ayat-ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada mereka. Nah, sudah jelas ya bahwa ini adalah hinaan orang-orang kafir Mekah yang mendengarkan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, mereka menolaknya. Nah, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke Markus. Oke, jadi disinilah kesalahannya Ustadz Juma. Di dalam diskusi itu tidak akan timbul suatu diskusi jika tidak dibarengi dengan pertanyaan. Jadi kamu itu sangat gimana ya? Ketika orang bertanya, kamu anggap orang belajar. Pertanyaan ya sudah, sekarang giliranmu menjelaskan. Oke. Makanya saya tanya sama Juma, di sisi lain, jika saya bertanya tentang ayat Al-Quranmu, itu tandanya saya menghormati Anda. Kan begitu? Nah, kemudian pada itu nanti akan terjadi diskusinya. Ya. Nah, jadi kamu mengatakan di sini adalah perkataan orang kafir kepada Nabi Muhammad, betul? Ya. Nah, jika ini perkataan orang kafir, apakah ini wahyu Allah di ayat ini? Betul. Ya, betul. Betul. Berarti jika memang betul perkataan kafir di ayat Al-Quran Al-Hijr ayat 6 ini adalah wahyu, berarti kamu sepakat bahwa perkataan kafir adalah wahyu? Iya, betul. Oke. Jadi sepakat ya? Ya. Oke, jadi Juma sepakat perkataan kafir adalah wahyu Allah. Betul. Ya ayyuhal kafirun. Betul. Terus? Ada lagi? Jadi, tunggu sebentar. Jadi, supaya tidak rancu di room perdiskusian. Kenapa ini kembali saya tanyakan kepada Juma yang mungkin lebih paham dari yang mereka. Sebab mereka di sana banyak tidak terima bahwa perkataan kafir adalah wahyu. Karena memang secara logika, masa iya perkataan kafir adalah wahyu Allah? Jadi pemahaman Anda, kata kafir itu asalnya dari Lembaga Alkitab Indonesia gitu? Bukan, maksud saya di sini, jelas ini adalah orang kafir Quraisy yang menghujat Nabi Muhammad atau mengolok-olok Nabi Muhammad. Dan perkataan kafir ini, kamu katakan wahyu Allah. Betul. Nah, logika kamu, apakah memang kamu terima perkataan kafir dijadikan wahyu Allah? Sementara, Juma paham tidak definisi wahyu itu apa? Silakan. Ya, satu ya, Anda sudah paham ya bahwa kata kafir itu memang wahyu dari Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Jadi kata kafir itu memang wahyu dari Allah. Terus kemudian pertanyaan saudara, apakah perkataan kafir itu adalah wahyu dari Allah? Ini Rasulullah Muhammad SAW diwahyukan oleh Allah, diceritakan kembali oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan mereka berkata, wakalu. Jadi orang-orang kafir ini berkata, ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr, innaka lamajnun. Jadi Al-Quran itu diwahyukan, ada isinya menceritakan tentang kejadian masa lampau, masa yang ada pada masa Rasulullah Muhammad SAW, dan juga bercerita tentang hal yang masa yang akan datang. Itu Al-Quran. Jadi ketika sahabat saya ini bertanya, apakah kata kafir itu adalah wahyu dari Allah? Iya, betul. Ini adalah wahyu dari Allah. Kata kafir itu dari Allah emang. Artinya bahwa cerita yang terjadi pada masa itu diwahyukan kembali oleh Allah.
dikekalkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai sebuah wahyu pembelajaran kepada manusia. Ini cerita yang terjadi pada masa itu. Orang-orang kafir Mekah yang mengolok-olok Rasulullah Muhammad SAW ketika ayat-ayat Al-Quran disampaikan kepada mereka. Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi begini Juma. Ya. Jika kamu sepakat perkataan-perkataan kafir di ayat Al-Hijr 6 itu adalah wahyu Allah, yang mana kafir mengatakan bahwa Nabi Muhammad gila, berarti kau sepakat bahwa Allah lah yang mengatakan Nabi Muhammad gila. Ya. Kok bisa begitu? Loh, kamu bilang tadi kata kafir itu, perkataan kafir di ayat itu adalah wahyu. Iya, betul. Ya sudah, berarti kamu sepakat bahwa yang mengatakan Nabi Muhammad gila adalah Allah SWT. Kenapa bisa kayak begitu? Karena kamu mengatakan perkataan kafir itu adalah wahyu Allah. Iya, oke. Saya ngerti keterbatasan pemahaman saudara. Jadi begini, saya kasih analogi sederhana kepada sahabat saya ini. Ya, saya panggil sahabat supaya Anda itu tidak terlalu tegang. Begini, ketika kemudian saudara mencontoh kalimat orang lain, kemudian kalimat itu Anda sampaikan ke oknum lain, apakah kemudian Anda mengatakan bahwa si penyampai itulah yang menjadi sumber kalimat itu, atau dia hanya menyampaikan perkataan orang lain kepada oknum lain? Bisa nggak Anda paham analogi ini? Ya, terus. Nah, karena yang diceritakan kemudian di dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ini, wakalu, mereka berkata, ini adalah penyampaian Allah melalui Jibril diceritakan kepada Rasulullah Muhammad SAW apa yang dialami oleh Rasulullah. Waqalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Kenapa cerita ini kemudian diwahyukan oleh Allah? Karena Al-Quran itu diwahyukan bukan hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW, tetapi untuk seluruh umat manusia sebagai pembelajaran. Apa buktinya sebagai pembelajaran? Allah menerangkan ya bahwa fazakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung, dan bukan pula orang gila. Lalu kemudian di ayat lain Allah juga menerangkan kepada seluruh umat manusia tentang tuduhan orang kafir kepada Rasulullah. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali bukanlah kamu itu orang gila. Oke. Ayo. Jadi Allah membantah apa yang dituduhkan orang kafir kepada Rasulullah dengan mereka mengatakan, ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Engkau adalah orang gila. Dijawab langsung oleh Allah. Gitu loh. Oke. Silakan. Sekarang begini Jumaya. Kamu tadi yang mengatakan bahwa perkataan kafir itu adalah wahyu Allah dengan menuduh Muhammad gila. Tetapi ketika saya katakan dan saya ikutin cara berpikir kamu bahwa itu adalah wahyu Allah, berarti Allah SWT lah yang mengatakan Nabi Muhammad gila. Tetapi kenapa Anda tidak berterima? Iya. Mereka di situ sudah dijelaskan. Belum paham. Iya, belum paham. Susah memang. Jadi begini loh. Di situ kan ada kata, makanya Al-Quran itu harus dipahami ya dengan menggunakan original teksnya supaya kamu paham. Karena perubahan tanda baca, perubahan harakat itu merubah arti, merubah makna. Kalu itu ya merujuk kepada pihak ketiga dari pembicara, sementara yang berbicara di sini adalah Allah kepada Rasulullah. Qalu, dia tidak mengatakan kultu atau kulna atau qalat, tidak, atau katakan kul, tidak, dia katakan qalu. Merujuk kepada siapa? Kata lu ini orang-orang kafir Mekah yang berbicara tentang itu. Kemudian
apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Apa buktinya? Allah menerangkan sendiri seperti yang saya terangkan tadi kepadamu. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu kepadamu Muhammad adalah sekali-kali kamu itu bukan orang gila. Nah, lalu kemudian untuk lebih Anda pahami, wa iyyakadul ladzina kafaru la yusliqunaka bi absarihim lamma sami'ut dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Ini saya harus jelaskan kan Anda membahas tentang kitab saya. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka kemudian berkata, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Ini penjabaran yang sangat nyata loh. Quran Al-Qalam ayat 51. Silakan kalau masih ada sebelum kita pindah ke Markus. Oke. Jadi kamu harus buat kesepakatan dulu Juma. Karena kan kamu sudah berkata bahwa perkataan kafir, baru ini loh saya pernah dengar, perkataan kafir itu wahyu Allah gitu loh. Ya. Tapi ya itu kan keyakinanmu, terserah lah. Ya. Nah itulah kamu mengakui bahwa perkataan kafir bisa jadi wahyu kau angkat. Dan kafir itu berkata Muhammad gila. Dan kamu mengatakan itu wahyu Allah. Berarti kamu di sini harus sepakat yang menyatakan Nabi kamu itu gila adalah Allah. Oke, saya ulang ya. Sekarang begini. Ada yang mengatakan Halilintar itu gila. Ya, kemudian saya datang kepada Halilintar. Saya katakan begini kepada Halilintar. Wakalu, dan mereka berkata, mereka berkata, ya Halilintar, kamu itu gila. Sekarang saya ingin tahu dari kamu, saya ini penyampai berita. Yang mengatakan dan menuduh kamu gila saya atau orang yang mengatakan kamu gila itu? Nah itu, dalam posisi seperti ini, analogimu itu sebenarnya lebih pantas kau disebut sebagai media atau wartawan. Ini kan itu betul. Dia. Maka, ya silakan. Dulu. Jadi begini, saya bantu analogimu. Kau ribut dengan istrimu, ini satu contoh. Nah, ketika kau ribut dengan istrimu, terus kau mengatakan istrimu gila, oke? Nah, tetanggamu mendengar. Apakah pantas tetanggamu ini memberitakan keributan kamu, ya, ke media bahwa perkataan kau itu adalah wahyu Allah? Pantas tidak? Sementara dalam konsep wahyu itu adalah petunjuk Allah yang diturunkan kepada para nabi. Nah, sementara di sini di ayat ini dari segi analisa saya ya, di sini sudah terjadi dan si kafir pada waktu itu di ayat ini menuduh Muhammad itu gila adalah pada zamannya Nabi. Artinya di situ terjadi percakapan langsung di zaman dia loh, di zaman Nabi. Masa iya sesudah kejadian baru Abdullah SWT mengetahui itu wahyu? Coba. Oke. Saya jelaskan ya. Jadi sabar. Oke, saya jelaskan pelan-pelan. Jadi ayat ini adalah menerangkan tentang perkataan atau ejekan orang-orang kafir kepada Rasulullah Muhammad SAW. Betul. Itu pada zaman itu. Ya. Nah, di situ diterangkan bahwa sebenarnya apa yang mereka tuduhkan itu seirama dengan ketika saya mengatakan begini. Ucapan dan apa yang menjadi misi dakwah Rasulullah Muhammad SAW itu menunjukkan bahwa bagi orang-orang kafir pada masa itu adalah tindak tanduk yang menunjukkan Rasulullah Muhammad SAW itu gila atau memiliki tanda-tanda kegilaan. Karena kenapa? Karena menurut orang-orang kafir pada masa itu, Al-Quran itu tidak memiliki arti dan makna sedikit pun bagi mereka. Bertentangan dengan pendapat yang mereka pahami kala itu.
dan menyalahi kepercayaan yang mereka diwariskan nenek moyang mereka kala itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, mereka cibir, mereka katakan orang ini gila. Karena Rasulullah mengatakan Tuhan itu satu, tiada Tuhan selain Allah. Sementara Tuhan-Tuhan mereka adalah dewa-dewa yang mereka punya. Agama mereka adalah ajaran dari nenek moyang mereka, penyembahan terhadap berhala. Datang Rasulullah mengajarkan sebuah penyampaian, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Mereka menganggap apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah penyampaian orang gila. Itu yang mereka tidak pahami, sehingga Rasulullah dianggap gila oleh mereka. Nah, ini kenapa Allah sampaikan untuk supaya menjadi pelajaran bagi kita, sebagai saya dan umat Islam lainnya, bahwa Rasulullah dalam menyampaikan risalah kebenaran itu tidak mulus, mendapatkan perlawanan, mendapatkan tantangan dari orang-orang sesamanya. Terangkan ma ya'tihim min zikr min rabbihim muhdas illa istama'u wa hum yal'abun. Di situ mereka mengatakan setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat baru dari Allah, mereka mendengarkan sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, dia mengatakan, orang ini Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihirnya dia? Apakah kamu menerima kegilaannya dia? Padahal kamu menyaksikannya. Itu yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Sehingga orang-orang yang ada pada masanya, yang menerima Rasul Muhammad SAW sebagai utusan Allah, dan yang dibawanya adalah kitabullah, firman Allah, itulah yang dimaksud dengan orang-orang beriman. Sehingga sedikit lagi, sehingga dikatakan bahwa wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin, dan setiap ayat-ayat yang diwahyukan oleh Tuhan yang sampai kepada mereka orang-orang kafir ini semuanya selalu diingkarinya. Itu maksudnya yang disampaikan itu, sehingga orang yang menolak Al-Quran itu sama halnya dengan orang-orang kafir yang ada pada masa itu. Begitu maksudnya. Iya, jadi saya juga sepakat loh dengan kamu bahwa di ayat Al-Hijr ayat 6 ini yang mengolok-olok, yang menuduh Nabi Muhammad gila adalah orang kafir. Saya sepakat. Yang menjadi pertanyaan di dalam akal orang waras, masa iya perkataan kafir kau katakan itu wahyu Allah? Di situ persoalannya. Pak, dijelaskan dengan bahasa sederhana, Mas Zuma. Iya, jadi gini loh. Ini adalah penghiburan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi bahwa orang itu menolak kamu, menolak apa yang kamu sampaikan. Mereka mengatakan kamu itu gila. Kemudian Allah sendiri yang menerangkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu bukanlah orang gila. Betul. Kan ada dalilnya yang tadi yang saya bacakan samamu. Ya. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Artinya memang pada masa itu orang-orang kafir Mekah menolak apa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan lebih mencintai ajaran mereka dan menuduh apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah penyampaian orang gila gitu. Jadi supaya baik, terima kasih Mas Zuma dan haleluya ya. Ini sudah hampir setengah jam Mas Zuma menjawab. Ya, apapun jawaban dari Mas Zuma itu sebuah keimanan dari kami yang Muslim. Iya, benar. Sekarang saya beri kesempatan untuk Mas Zuma menanyakan sesuatu kepada keyakinannya Mas Haleluya ini. Jadi imbang ya. Silakan Mas Zuma. Oke, ya jadi pertama saya minta maaf, saya tidak mampu membuat kamu bisa paham gitu loh. Bentar, ya. Ini kan si Zuma. Kenapa saya nggak dikasih untuk bicara sekali lagi gitu loh. Ya, nanti dikasih Mas. Ini kan sudah hampir setengah jam, 28 menit saya hitung ini. Karena durasi di YouTube-nya 28 menit. Jadi untuk bisa seimbang, saya berusaha untuk netral di sini ya.
Saya beri giliran Mas Zuma untuk bertanya. Kamu silakan menjawab dengan sesuai dengan keimananmu. Agar apa? Agar saudara kamu di luar sana itu paham agamamu. Gitu ya. Kamu kan memancing, jadi tidak kondusif. Inilah persoalan kalian. Saya kan debat sama Juma, kenapa kamu itu enggak gimana ya? Saya itu kan moderator di sini. Saya yang mengelola Zoom ini. Ketika Juma berbicara, Anda 28 menit bertanya, dijawab dengan rangkaian jawaban dari Mas Juma dengan sangat baik, tanpa ada hujatan. Sudah baik, dan kamu bertanya sudah dijawab. Bertanya lagi dijawab, bertanya lagi dijawab. Nah, sekarang saya beri waktu Mas Juma untuk bertanya kepada keimanan kamu. Nah, kamu jawab sesuai dengan keimanan kamu. Terserah waktumu kapan. Nanti giliran kamu lagi bertanya. Begitu loh. Itu namanya debat yang baik. Silakan Mas Juma. Oke. Saya ingin bertanya. Terpental atau kabur ini orangnya. Kabur itu Bang, pasti. Kabur itu. Apa, Bang? Kabur. Udah ketahuan. Saya yakin dia kabur itu ya. Oke, sedikit boleh saya tambahkan Bang? Apa Bang Juma dia kabur? Silakan. Nanti aku yang nanya Bang Juma. Bentar Bang, izinkan saya sejenak untuk supaya netizen di luar sana itu mendengarkan ya. Jadi gini loh Bang, teman-teman semua netizen umat Islam dimanapun saudara berada. Jadi kenapa orang ini saya panggil dengan sebutan halilintar? Karena itu coba lihat gayanya. Dia lebih pantas disebut halilintar memang. Masih bagus dia kayak begini, nadanya masih ini. Oh kalau di WA dia caci makinya luar biasa. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Itu nggak terukur itu. Sama dengan Ferguson dia ini kelasnya. Jadi gini, kita sudah saksikan dia kabur ya. Itu bukan di kick ya atau dia terpental nggak dia kabur sendiri. Saya tegaskan di sini untuk Iwan Villa semua, tidak ada yang mengkick di sini karena saya moderator dan saya juga host di sini. Tidak ada yang mengkick dia kabur sendiri. Kita nggak boleh seudon ya. Entah itu dia kabur, entah itu koneksinya bermasalah, kita nggak ngerti. Yang jelas dia melarikan. Kami saksinya. Kami saksinya. Silakan. Oke. Saya ingin cara berpikir beliau saya pinjam untuk kemudian mendudukkan data di dalam kitab yang mereka anggap sebagai firman Tuhan. Satu, mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Sang Firman, dia adalah Memra atau Dafar. Artinya bahwa yang berkata di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus, tapi dalam konsep dia praeksistensi sebagai manusia. Saya ingin menunjukkan Amsal 7 nomor 18 sampai nomor 19. Di situ ada perkataan, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sahabat-sahabat yang ada di room ini, saya ingin bertanya dengan konsep cara berpikir si halilintar tadi. Siapa yang berkata ini, ucapan ini? Teman-teman boleh bantu saya jawab? Silakan dijawab teman-teman. Menurut informasi Bible kan adalah semua firman Tuhan. Jadi pasti Tuhannya yang bicara. Nah ini siapa? Tuhannya siapa ini? Yesus kan Tuhan si halilintar. Yesus. Nah oke. Berarti Yesus yang berfirman, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi. Betul? Betul ya? Iya. Karena suamiku tidak di rumah. Nah gimana? Error itu. Error kalau pandangan dia itu dijadikan sebagai acuan kemudian untuk memahami Al-Quran. Nah, kita punya kewajiban, sudah kita tunaikan, kita sudah laksanakan. Sekarang kita masuk ke dalam tema yang saya sajikan di dalam kesepakatan bahwa membahas tentang Al-Hijr ayat 6 dan juga Markus 3 nomor 21. Betul. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang diberkati oleh Allah, Markus 3 nomor 21 di situ sangat jelas diterangkan, waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, waktu kaum keluarganya Yesus mendengarkan hal itu, mereka keluarganya Yesus datang hendak mengambil Yesus, sebab kata keluarganya atau kata mereka, ia tidak waras lagi.
Ini yang berkata keluarganya sendiri bahwa Yesus sudah tidak waras lagi, alias gila. Itu kalau di terjemahan lama. Saya screen kan Bang Juma, biar Bang Yan bisa dibantu. Saya screen aja tuh ayat. Iya. Kalau dibantu biar untuk pembelajaran kita semua. Mas Pul ya. sama Mas Nas. Mas Pul. Mas Nas, ya. Sambil menunggu Mas Juma, tahan dulu ya. Di semua menarasi ya. Baik. Satu ya, di sini kronologinya. Tadi perdebatan sudah berjalan kurang lebih 28 menit. Mas Juma menjawab sedemikian bagusnya. Nah, giliran saya sebagai moderator, karena tidak baik kalau bertanya aja. Saya beri kesempatan Mas Juma untuk bertanya, entah itu dia itu kabur, entah itu kondisinya bermasalah, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas, si Haleluya ataupun Halilintar ini meninggalkan gelanggang diskusi. Artinya orang ini tidak bertanggung jawab. Dari siapapun yang punya nomor teleponnya, tolong dihubungi untuk bisa masuk ke sini lagi. Dan sekali lagi, tidak ada yang nge-kick. Tidak ada yang nge-kick. Oke, dilanjutkan. Ini masih di telepon. Baik, ada yang bisa share screen? Bentar. Mas Nasbul, tolong Markus 3, nomor 21, kita pakai TL aja Bang, terjemahan lama. Mas Nasbul atau Mas Yan, tolong dibantu share screen-nya ya. Atau Mas Imanes. Sambil Jadi ini saya sedang nulis di grup Haleluya kabur. Biar dia respon. Teman-teman sudah menertawakan dia tuh di grup WA. Sambil nunggu share screen muncul, mungkin teman-teman belum merapat ini. Silakan dibacakan aja Mas Juma. Ya. Oke, jadi di ayat ini diterangkan bahwa keluarganya Yesus datang mengambil Yesus karena orang-orang berkata Yesus itu sudah tidak waras lagi, artinya dia gila. Kalau di terjemahan lama, setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarganya Yesus, keluarlah keluarganya Yesus hendak menegahkan Yesus, karena kata orang Yesus sudah gila. Nah, kalau kita lebih jauh meneliti daripada surah Al-Hijr yang dituduhkan oleh Haleluya tadi, ya, itu dia katakan bahwa Allah sendiri yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu gila katanya. Saya sudah menjelaskan bahwa bukan Allah yang mengatakan dia gila, tapi justru Allah memajukan ayat itu untuk kemudian Allah meneguhkan keberadaan Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul. Allah menerangkan di banyak ayat, wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Rasul Muhammad SAW itu bukanlah sekali-kali orang gila. Banyak dalil yang kita sudah bacakan kepada beliau. Ma'anta bini'mati rabbika bimajnun. Justru yang perlu dibahas di sini adalah orang-orang yang tadinya mengatakan Rasulullah gila, mengatakan dia tukang tenun, mengatakan dia tukang sihir, beriman kemudian kepada beliau. Dan tidak ada kerabatnya yang mengatakan Rasulullah itu gila. Tidak ada sahabat muslimah yang mengatakan beliau itu gila, nggak ada. Tapi kalau di zaman Yesus, berdasarkan dengan Markus 3 ini para sahabat sekalian, justru keluarganya mengiyakan. Apa buktinya mengiyakan? Keluarganya datang mengambil Yesus karena anggapan orang-orang Yesus itu sudah tidak waras lagi. Nah, kita teliti lebih jauh. Nih. Benarkah apa yang mereka tuduhkan? Bahwa Yesus itu disebut sebagai orang gila. Coba kita lihat bagaimana kemudian dalam Matius 21 ya. Yesus itu dituduh merusak lingkungan hidup. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Dan seketika itu juga, ya, keringlah pohon ara itu. Merusak lingkungan hidup. Orang yang kayak begini ya, mungkin itulah yang menyebabkan sampai orang-orang itu menganggap dia gila. 2, ya, Yesus ditengarai menurut penggambaran Markus 3, nomor 32, 33, dia dianggap itu, durhaka kepada orang tua.
ada orang banyak yang duduk mengelilingi Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, lihat ibumu, saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau, wahai Yesus. Apa jawab Yesus kala itu? Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Sebenarnya ini adalah, kalau kita mau melihat, ya sesuai dengan data yang tadi ya, yang di Markus 3 nomor 21 itu. Sebenarnya ini ya tanda-tanda orang sakit. Ada ibunya, ada saudara-saudaranya masih juga bertanya. Kalau sekiranya Markus 3 nomor 21. Tapi kami umat Islam, kita umat Islam tidak memahami seperti itu. Lalu kemudian apa lagi? Menghina seorang perempuan dan menyamakannya dengan anjing. Matius 15 nomor 25 nomor 26. Tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah Yesus sambil berkata, bersujud menghormat kepada Yesus maksudnya. Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan minta tolong disebut anjing. Coba, ya mungkin kalau kita ingin seperti haleluya, ya serampangan menuduh, maka Markus 3 nomor 21 mungkin inilah penyebabnya. Sehingga dia dikatakan gila. Apalagi, apakah masih ada? Mengambil barang yang bukan haknya. Matius 21 nomor 2 nomor 3. Dengan pesan Yesus, orang-orang itu pergi. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau orang menegur kamu, katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Pertanyaannya, ini kapan dikembalikan ini keledainya orang? Mungkin inilah sebabnya Markus 3 nomor 21, Yesus disebut tidak waras lagi. Apakah masih ada? Ada. Apa itu? Yesus suka mengumpat dan memarahi bahkan kepada orang dekatnya sendiri, murid-muridnya sendiri. Di mana tertera? Matius 16:23, Yohanes 6:70. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau adalah satu batu sandungan buatku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus disebut iblis. Yohanes 6 nomor 70. Sedikit mungkin. Sebentar. Sorry. Di mute. Banyak. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dan ke-12 murid ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Ini belum ada yang berkhianat, sudah ada muridnya yang dinubuatkan menjadi iblis. Jadi pengkhianatan Yudas itu sudah diketahui sebelumnya. Berarti ini adalah skenario. Nah mungkin karena inilah kemudian muncul data Yesus disebut orang gila, sehingga keluarganya pun manggut-manggut datang mengambil Yesus. Apakah masih ada? Banyak. Bisa diterangkan? Bisa. Di kesempatan lain, Yesus bahkan diceritakan sebagai pemburu hantu, kawan-kawan. Yang merupakan mukjizat andalannya Yesus. Lalu kemudian ada lagi, demi menolong seorang yang kerasukan setan, Yesus itu tega membunuh 2.000 ekor babi. Coba bayangkan, kurang lebih 2.000 ekor babi. Dan pasti kita sudah sering mendengarkan, apa kesalahannya si babi sampai harus dibunuh? Nah mungkin inilah sebabnya semuanya, sehingga Yesus itu disebut tidak waras lagi. Wallahu alam, kita kembalikan kepada si pemilik kitab. Nah, lucunya lagi, setelah kitab mereka ini menceritakan bahwa mujizat andalan Yesus adalah memburu hantu, tetapi di saat lainnya malah dia apes disangka hantu oleh murid-muridnya. Di mana tertulis itu? Di Lukas 24, nomor 36. Jadi, rentetan demi rentetan yang kemudian dipertontonkan oleh kitabnya sahabat Halilintar atau Haleluya, justru menampar muka dia sendiri ketika di grup WA dia petantang-petenteng menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Lalu kemudian mengatakan Al-Quran itu adalah wahyu orang gila yang disampaikan kepada orang gila. Padahal Al-Quran menerangkan di ayat 9, di surah yang dipitnahkan dan dihinakan itu, apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna zikr.
wa inna lahu lahafizun. Allah yang menegakkan kemudian mengokohkan kedudukan Rasulullah sebagai penyampai firman. Apa itu? Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi tuduhan orang kafir yang mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang gila dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita umat Islam, dan itu sudah dikokohkan di dalam iman kita. Coba kita bandingkan kepada kitabnya sahabat-sahabat Kristen yang mendekati akal sehat aja dulu, yang bisa kita tanpa iman pun bisa melogikakan dengan sederhana. Adakah Yesus memberikan jaminan kepada perjanjian baru? Tulisan Lukas, Rasul Paulus, adakah? Sementara Yesus itu diimani sebagai sang firman, dan dia sudah nuzul menjadi manusia di tengah-tengah manusia. Lalu bisukah dia? Lupa ingatanKah dia? Sampai dia tidak memberikan jaminan sedikit pun terhadap kitabnya umat Kristen. Subhanallah. Allah menerangkan, inna nahnu nazzal zikra wa inna lahu lahafizun. Tidak ada keraguan bagi Al-Quran. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin kesucian Al-Quran. Nah, karena itulah kemudian para sahabat-sahabat sekalian, kenapa si Halilintar ini loncat dari Zoom, padahal ini saya sementara komentar di grup, sambil saya ngomong di sini, tangan saya juga nulis di grup, silakan masuk, materi masih berlanjut. Baik, terima kasih Mas Juma. Ini kita sudah dapat konfirmasi ya, dari teman kita yang menghubungi. Alasan dia, ini jelas ya, dia itu kabur. Kata dia tidak dikasih ngomong sama moderator. Sekarang saya mau tanyakan kepada yang ada di sini dan juga yang berada di live comment. Apa tadi yang berbicara banyak itu Mas Juma, apakah Halilintar? Halilintar jelas ya itu. Yang bertanya dari tadi itu Halilintar atau Mas Juma? Iya. Tanyakan semua ini, soalnya konfirmasi ya. Untuk semua di live comment. Dia mau masuk lagi, takut dia, katanya takut. Saya mencoba untuk screenshotnya agar dikirim ke sini. Jadi saya bisa pastikan dia itu kabur, bukan karena koneksi. Ini sudah ada konfirmasi dari teman saya ini, Mas Zion, yang mencoba menghubungi si Halilintar atau Haleluya ini. Yang jelas ini Kristen membuat malu Kristennya, umat Kristen sendiri. Karena apa? Hujatannya yang luar biasa. Ternyata hanya cukup cuma setengah jam di sini, nggak sampai setengah jam. Dijawab dengan sangat luar biasa dengan Mas Juma. Tetapi sebelum sesi Mas Juma bertanya, dia sudah angkat kaki ya. Kalau saya boleh bilang, ganti saja, jangan pakai celana, pakai rok aja itu si Haleluya atau Halilintar, ya. Kasih mau kena warna pink. Saya rasa Bang Jul, kalau Bang Juma yang nanya dia, gitulah. Saya rasa kencing di celana dia menjawab, yakin itu. Ketakutan, dia sudah ketakutan. Ini konfirmasi. Kalau saya Bang Jul dan teman-teman yang ada di live chat, kalau saya melihatnya si Haleluya ini atau Halilintar ini, memang sengaja mau datang di sini dengan maksud bahwa punya kepercayaan diri yang tinggi bahwa saya mampu mempermalukan orang Islam, saya mampu mempermalukan. Betul. Itu tujuannya, Bang. Tapi faktanya yang kita lihat, 28 menit dikasih kesempatan bertanya, dan alhamdulillah Ustaz Suma Islam bahwa kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi sudah teman-teman menghubungi si Haleluya via telepon, via WA. Nomor kontaknya sudah kita punya. Kita mencoba untuk memanggil dia ke sini lagi untuk meneruskan diskusi ini. Tetapi dia bilang protes dengan katanya moderator. Kebetulan moderatornya saya. Dan insya Allah saya cukup netral di sini ya. Mungkin teman-teman kalau belum jelas bisa di forward ataupun dimundurkan ya videonya. Di situ si Haleluya menanyakan terus dan dijawab dengan Mas Juma dengan sempurna. Nah, saya pikir 28 menit sudah cukup dia bertanya.
Giliran Mas Zuma saya beri kesempatan untuk menanyakan sesuatu tentang keimanannya agar dia itu bisa menjelaskan, dia ujuk-ujuk kabur. Saya pikir tadi itu mungkin koneksinya, tetapi saya diperjelas oleh informasi yang barusan saya terima, ternyata dia nggak mau masuk ke Zoom. Satu, takut, alasan keduanya lagi, katanya nggak diberi kesempatan berbicara. Lah apa 28 menit tadi kamu nggak nerocos terus itu si Haleluya. Lupa ingatan itu, lupa ingatan dia ini. Dia bilang takut. Lupa ingatan dia sudah itu. Memang begitu. Bisa. Memang begitu. Si Halilintar apa berketek. Seperti apa, saya juga tadi sempat juga diskusi di WA, mungkin kegedean suaranya Pak Bang Wan, kegedean. Tambahin dikit. Oh iya, saya sama-sama Bang Wan dari kemarin itu ya Bang. Ya. Silakan Bang. Jadi saya mencoba untuk dari sisi yang lain itu Bang Juma, dari sisi sains itu. Saya ajak masalah sains. Oke, dia keluar-keluar. Mana tunjukkan kalau memang Al-Quran itu ada sayangnya atau tidak. Oke. Saya sengaja mengelola waktu itu Bang Juma supaya ada percakapan di situ. Tapi ternyata kok malah menghujat dan seperti itulah ya, mungkin Bang Juma paham ya. Akhirnya saya tunjukkan satu ayat, saya tunjukkan topiknya yaitu apakah di Bible itu ada, yaitu matahari, bulan pada garis itu. Suaranya kecil banget Mas. Ya. Begini ya. Oke. Ya, nah di situ ternyata si Halilintar ini saya paham, dia ini tidak tahu sebenarnya. Tapi saya memang mencoba untuk memaparkan gitu loh. Sampai di akhirnya dia meminta ayat, akhirnya saya berikan satu ayat. Itu kan ditanya berulang-ulang. Mana ayatnya? Akhirnya saya sampaikan di situ ayatnya. Baik, sebelum diteruskan ini ada voice note dari si penghujat dari Lintar ini. Cuma ini aja komentarnya ya, yuk kita dengarkan. Aduh, ini apa ini? Bentar. Kok nggak bisa jalan? Kok kedip-kedip Mas ini? Hancur si Juma, hancur. Bentar. Hancur si Juma, hancur. Ketawa karena dia itu udah nggak bisa menjawab ya. Dia tertawa karena hatinya sudah terguncang itu teman-teman. Dikatakan Mas Zuma hancur. Yang hancur dari mana? Justru kamu yang hancur. Kenapa? Kamu lo kabur dari sini. Alasannya macam-macam. Katanya nggak diberi waktu, nggak diberi moderator berbicara. Tapi di sini kamu katakan hancur-hancur. Yang hancur mana? Justru hancurnya itu ada di tempat kamu. Dan kamu ingat, membuat malu umat Kristen sendiri. Karena kamu membawa bendera Kristen masuk ke ZCC untuk berdebat dengan Mas Zuma. Dan kenyataan dan fakta semua banyak saksinya. Ribuan orang yang menyaksikan ini, kamu melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Apakah itu wataknya seorang Kristen penghujat? Apakah itu modelnya orang Kristen penghujat itu? Ya. Kabur dia. Bang Zul, ini ada PN-nya lagi, boleh nggak? Boleh. Oke. Justru kalian itu jadi malu. Kenapa? Kalian itu jadi malu. Kenapa? Lah, moderatornya kesurupan. Untung gue rekam. Ya kan, karena saya udah tahu. Ini umat-umat batu pasti otaknya kotor. Makanya saya rekam. Ya kan? Kenapa? Karena ketika moderator tahu Zuma sudah terjebak, makanya saya langsung dialihkan sama si moderator untuk tidak membahas itu lagi. Oke, kita sudah dengarkan Bang. Betul. Nah, inilah kelicikan umat ular. Kenapa juga harus dipindahkan ke pertanyaan berikutnya? Soalnya sudah lama, udah hampir 30 menit. Kedua, mau seperti apapun pertanyaannya, sebenarnya jawaban saya sesi pertama kali itu udah kena dia. Tapi yang namanya orang kafir, ya apa bedanya dengan orang kafir-kafir pada masa itu? Tetap aja bahlul, ditanyai tetap aja muter-muter kayak begitu. Padahal kalau saya masih dikasih kesempatan pun, saya akan menjawabnya lebih terinci lagi. Bahkan akan semakin indah kedengarannya.
akan semakin terpuaskan netizen kalau saya masih ada waktu. Itu pertama. Kedua, itu cuma alasan. Mulutnya dia aja yang kayak begitu. Kenapa saya katakan itu hanya alasan? Pertama, kan ini kan dialog. Dialog itu bisa sampai 3 jam, 4 jam, bahkan 5 jam kalau perlu. Artinya, saya sudah ditanyai, giliran saya yang bertanya. Habis itu nanti kamu lagi yang ditanyai, aku lagi yang ditanyai. Begitu seterusnya. Tapi memang dari awal, ya dia hanya mau supaya kita bahas Al-Quran aja. Dia tidak mau kalau kita bahas kitabnya. Karena tahulah kitabnya kayak mana, ya kan? Padahal kalaupun tadi itu sesi kedua, dia lagi yang bertanya, ya kita sudah bisa menjawab poin-poin apapun, termasuk tadi yang sangat memalukan bagi Kristen. Apakah kata kafir itu wahyu dari Allah? Ini kan pertanyaan orang bahlul, orang jahiliyah. Sudah nyata-nyata kafir itu dirampok dari Quran, tidak ada dalam bahasa Yunani, tidak ada dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa apapun selain di Al-Quran. Ya berarti itu adalah wahyu dari Allah. Bahkan ayatnya dikukuhkan, ya ayyuhal kafirun. Masih juga bertanya. Jadi memang ini Bang, saya cerita, dulu, beberapa saat yang lalu, itu juga sudah pernah janjian ke Zoom. Nah, jadi saya kirim, jadi dia minta saya daftar di MUI dulu, supaya katanya tidak ada pelaporan dan seterusnya. Karena pasti kalau dia bahas Al-Quran nanti dituduh sebagai penista agama, kata dia. Saya bilang, tidak bakal ada itu penistaan. Tidak, syaratnya ambil dulu keterangan di MUI. Mana mungkin untuk berdebat sama dia ini saya ke MUI minta itu kan. Akhirnya pada hari hanya saya kirim link. Saya nunggu di Zoom waktu itu. Kita nunggu sama-sama waktu itu. Dia nggak muncul. Besoknya dia yang marah. Gila nggak? Padahal kita udah janjian jam 10. Dia yang pura-pura marah. Kamu pembohong semua. Kamu itu penipu. Saya tunggu kau kirimkan surat dari MUI, kau tidak kirim-kirim. Saya bilang, loh, harusnya kau jangan tunggu itu. Harusnya kau tunggu link Zoom. Nanti di link Zoom, kalau tidak ada saya tunjukkan, baru kau keluar. Tapi kan kau nongol pun tidak. Tidak, kau begini-begini. Nah, terus, jadi batal dong. Tapi bisa nggak malam ini, kata dia. Bisa. Yang penting kau minta maaf dulu atas kesalahanmu. Saya minta maaf waktu itu. Oke, kalau itu syaratnya supaya kau mau ke Zoom, baik, saya minta maaf. Betul ya, kau minta maaf? Iya, betul. Coba kau ucapkan kalimat minta maafmu. Saya ucapkanlah kalimat itu. Ternyata itu dijadikan senjata lagi untuk nyerang saya. Bahwa bukti kau pernah melakukan kesalahan, PN-mu masih ada, kau minta maaf sama aku. Nah itu dijadikan senjata. Makanya dia tampil malam ini karena tadi siang itu, tadi sore saya pepet dia. Ya, saya tidak butuh itu. Saya minta maaf karena ini, karena itu saya sudah selesaikan. Nah sekarang malam ini mau ndak kau? Oke, jam 10 saya tantang kau masuk, kata dia gitu. Dia yang nantang saya jam 10. Tapi karena tadi itu sudah lewat, tapi didesak sama teman-teman, ada beberapa teman kita yang telepon, termasuk saya, japri dia. Karena dia malu, mulutnya terlalu besar di grup, akhirnya dia beranikan masuk. Tapi dia sudah niatkan. Saya yakin itu, ketika giliran semua bertanya tentang gospel, maka saya akan keluar, pura-pura jaringan atau apa. Itulah faktanya sekarang. Ya, kalau begitu gini aja, lalu nyebar fitnah. Ini aja Mas Juma, kita ganti thumbnailnya dengan Halilintar KO dalam 28 menit. Iya, betul Bang. Mantap itu. Nah, cocok kan namanya dengan Halilintar, betul. Cocok kan? Betul. Habis meledak, tuak, hilang dia. Sejak kapan MUI jadi biro hukum, ayo? Itu dibilang lala dupa, laki-laki. Ini si Halilintar oon minta ke Bang Juma, minta izin ke MUI. Kalau saya menghina Al-Quran itu milik umat Muslim. Ya, tapi yang ini ya, nggak usah dibahas lagi, nanti jadi ponga itu. Yang jelas orang yang bernama Haleluya ataupun siapapun Halilintar itu nggak punya keilmuan sama sekali, isinya cuma menghujat, dan itu sekali lagi kamu mempermalukan teman kamu sendiri loh ya, saudara seiman kamu yaitu yang beragama Kristen, bikin malu kamu itu. Di ZCC ini netral, ZCC sebuah wadah ya untuk memfasilitasi semua pedebat di sini.
Tapi kamu dengan kepokahanmu datang ke sini, yang saya anggap tadi itu karena koneksi, tapi kenyataannya kamu memang betul-betul harus dipakai rok saja, nggak usah pakai celana. Pantes itu, pantasnya pakai rok. Biar kaburnya itu lebih cepat ya. Kalau pakai celana nanti ketat nanti. Kalau pakai rok kan cepat dia loncat-loncat itu. Ini tambahkan Pak Jul. Jadi inilah juga kekurangan pahamnya si Haleluya ini. Dia kan yang petenteng-petenteng. Oke lah, kita menganggap bahwa pembenaran masalah dia meminta surat dari MUI ya. Seharusnya bukan Bang Suma yang minta. Seharusnya dia, inilah. Makanya saya bilang, saya gelari kalau dia itu istilahnya kalau kita di Bugis Masar, laladopa, laki-laki dodok pahang. Lagu itu. Tadi pakai nama siapa, Sabo? Masuk ke Zoom sini. Kalau tidak salah, tasawuf. Dia itu tidak salah Bang Yan, itu kemarin malam ada sempat masuk, tapi saya taruh di Wadin Room. Kalau tidak salah, ada tasawuf 99 memang masuk tadi malam itu. Waktu ada pembahasan apa itu ada masuk itu. Cuma saya tahu di Wadin Room karena itu tidak jelas. Salah satunya gini, Bang Juma, kemarin Valen membuka salah satu di ajaran di keyahudian. Di situ orang-orang Yahudi ada dalam dalam bukunya atau kitabnya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi untuk umat Bani Ismail. Jadi tidak pernah berbicara hal bukan nabi atau nabi palsu, tidak ada Bang Juma. Itu aja. Monggo. Masya Allah. Pinjam boleh dong. Ya, diganti, timelinenya diganti semua. Halilintar, Haleluya kabur terkencing-kencing menghadapi Zuma. Iya betul. Selama 28. Kau Bang. Dah itu ganti itu. Bang Juma. Jadi untuk siapapun di luar sana yang mau menggantikan si Halilintar daripada kemaluannya itu tersebar kemana-mana, tolong yang merasa dirinya Kristen masuk ke Zoom sini untuk menggantikan si Halilintar ataupun si Haleluya tadi. Silakan yang merasa dirinya Kristen. Ya, kita ditunggu di room. Semua menara siar. Di room Zulkifli M. Abbas. Di room Zulkifli M. Abbas. Atau di room utama juga boleh. Boleh komen sedikit ya. Pak De. Ya silakan. Nggak akan ada yang berani Pak De. Udah itu aja komentar saya, makasih. Jangan bilang begitu nanti pada nggak berani betulan itu nanti. Ya memang faktanya nggak berani ya Bang Juma ya Banggu ya. Tapi memang iya sih. Memang iya. Kalau menurut saya ya pinjam ya, Haleluya ini dari dulu udah bertahun-tahun lah begitu ya. Setiap dia mengenal Zoom, grup WA nggak pernah kondusif. Jadi mulai malam ini saya minta kepada Bang Juma dan semua teman-teman yang lain, daripada buang waktu, lebih baik orang ini nggak usah direspon, anggap saja dia sudah mendahului kita. Itu satu. Kedua, maksud mendahului kepada semua, apa ini? Maksudnya apa ini? Terserah diterjemahkan. Diperjelas lagi lah. Terserah diterjemahkan seperti apa, mendahului kemana begitu. Yang jelas orang yang kayak gini kan di dalam pengertian Islam, ya mati ya di neraka jahanam tempatnya kan begitu. Nggak tahu mendahului kemana gitu ya. Terjemahannya sendiri. Kedua adalah semua grup-grup Muslim di WA, kalau mendengarkan ini, ya saya semua ada di sana. Saya minta orang ini dikeluarkan saja. Tidak ada gunanya. Lebih baik di blacklist. Kenapa membuang-buang waktu? Sekali lagi saya ulang ya. Saya Andi Slebes ya. Mewakili Bang Juma dan teman-teman yang lain, mulai malam ini yang berhubungan dengan beliau di blok saja nomornya. Saya nggak setuju dipanggil beliau. Si Haleluya ini kutu loncat aja lah. Kutu loncat ini. Beleng-beleng aja Bang. Iya beleng-beleng ini apalah anak sekolah lah. Makanya gue bilang tadi blok dulu nomornya. Terus kemudian semua namanya siapapun itu dikeluarkan, di-kick dari grup Muslim di grup WA. 3, bagi saudara-saudara semua yang mempunyai link Zoom,
baik di JCC maupun di yang lain, tolong jangan atau di blacklist jangan sampai masuk Zoom lagi. Biar mereka membuat Zoom sendiri dan mengundang kita yang akan hajar ke sana. Itu dari saya Pak Jul, terima kasih. Ini mah bukan haleluya, ini mah hell to you ya, gitu. Setuju ya, kita blok semua ya, orang kayak gini buang waktu gitu loh. Bang Juma nggak usah lah direspon kayak gini. Nggak ada ilmu Bang. Nggak imbang. Cukup saya imbang. Nggak ada keilmuannya nanti itu. Kagak mutu, kalau orang Betawi bilang kagak mutu. Iya. Ya bagaimana ini? Karena sudah tidak ada, saya ada lawan Mas Zuma ya, saya ada lawan. Level. Saya ada lawan Mas Zuma. Ini masih live ya Bang Jul? Masih live, masih. Ditutup aja Bang. Oke, terima kasih untuk Iwan Villa semua karena berdebat yang dari Kristen yang diwakili Haleluya telah kabur dan terkencing-kencing. Maka dengan terpaksa sekali saya akhiri untuk sesi yang tidak menyenangkan ini bagi Kristen. Pak Dek, sebelum ditutup satu aja sebelum ditutup. Ya, silakan. Ini beneran ini nggak ada yang gantiin nih Kristen yang kabur tadi ini. Mana berani? Wah. Nah itu tanda tanya besar buat kita semua. Ya, sedih banget. Mereka. Ya ada yang terakhir juga ya. Satu aja Pak Dek. Dua aja. Satu lagi nambah saya. Tiga. Ya kalau kayak gitu udahlah, grup-grup apologet Kristen bubarin aja lah kata saya gitu loh. Gak ada gunanya juga loh. Umat terjemahan bisa apa sih? Udah itu aja, makasih Pak Dek. Terima kasih. Ya. Untuk sesi yang membagongkan ini ternyata dari pihak Kristen yang diwakili Haleluya kabur terkencing-kencing dan terjungkal-jungkal menghadapi Mas Zuma selama 28 menit. Dan telah mendahului kita, Pak Jul. Jangan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selalu stay tune ya di channel-channel Muslim seperti Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official, Handi Celebes, Dalam Akal Sehat, Sonya Denova, Doneva Channel, Al Ayubi, Bang Wan, dan juga menara-menara siar Yan CCC juga ya, dan Erwin Studio, dan juga menara siar yang lain yang belum saya sebutkan yang sudah terafiliasi dengan JCC selalu dukung kami di sini karena kami di sini berdakwah demi umat dan kami merupakan garda terdepan untuk menghadapi penghujat-penghujat itu ataupun pendapat-pendapat dari Kristen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.